Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yarfa'u bil ilmi man yasha' wa bil jahli yahfidu man yasha'. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas Taman Pila Anggrek, segenap jajarannya semoga bikin sehat walafiat. Bil khusus yang saya hormati dan saya cintai pimpinan Majelis Taklim, kaum ibu, Raudhatul Ummahat, warga Pila Anggrek, segenap jajarannya, bil khusus ibu-ibu jamaah yang hadir pada kesempatan ini, yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah walhamdulillah. Hari ini bertepatan dengan hari Arafah, di mana saudara-saudara kita yang kebetulan tahun ini mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan atau mengerjakan ibadah haji, sedang melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Puncak daripada ibadah haji, al-hajju Arafah. Haji adalah puncaknya di Arafah. Oleh karena itu, kita yang di sini yang tidak mengerjakan ibadah haji disunnahkan untuk mengerjakan ibadah puasa 2 hari, ya. Kemarin tanggal 8 tepatnya Zulhijjah, dan hari ini tanggal 9 yang disebut hari Tarwiyah dan Arafah. Nanti di penghujung pengajian kita, karena saya sudah terlanjur janji akan membuka bab Thaharah, akan kita buka dulu ya bab Thaharah kita. Nanti akan saya tambah dengan pelajaran situasi dan kondisi yang disebut ilmul hal, ilmu keadaan yang sedang kita hadapi pada hari ini dan esok. Oleh karena itu, mari sama-sama kita buka dulu pengajian kita. Kita awali pengajian kita dengan pembacaan suratul Fatihah yang mulia ini. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah kita pada hari ini sebagai hadiah kita kepada orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, dimanapun saya mengajar, saya nggak peduli itu jamaahnya ngerti apa tidak, yang namanya Fatihah nyampe apa enggak kepada ahli kubur, buat saya yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kesempatan yang sangat berharga ini tidak akan pernah saya sia-siakan. Mari sama-sama kita niatkan. Oh iya, saya lupa tadi. Tadi ada istri DKM katanya ya Bu ya. Mana? Angkat tangan. Kenalan sama Umi. Ya. Mudah-mudahan hari ini pertemuan kita akan menjadi turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari sama-sama kita manfaatkan waktu kita ini dengan sebaik-baiknya, terutama di hari yang baik, di bulan yang baik, dan di tempat yang sangat baik ini. Jangan kita sia-siakan. Karena tidak ada hari, tidak ada bulan, tidak ada waktu dalam sedunia paling terbaik adalah awal Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah. Maka besok akan terakhir. 10 yang terbaik itu besok sudah terakhir. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah ya sampaikan pahalanya kepada ahli kubur kita, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai,
Semoga berkatnya kita berkumpul pada hari ini. Mudah-mudahan kedua orang tua kita, kedua orang tua ibu bapak mertua kita, guru-guru kita yang pernah memberikan pencerahan ilmu kepada kita, semua yang sudah wafat keluarga kita, bahkan mungkin ada di antara jamaah kita, teman-teman kita, berkatnya kita berkumpul hari ini, mudah-mudahan mereka akan mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Ibu, ini fikih. Memang kita sudah berapa bulan mempelajari fikih ini. Fikih Islam ini fikih yang paling terlengkap. Karena kita memang, saya sengaja baca dari awal supaya ibu-ibu ngerti apa yang dikerjakan nanti sebenarnya, apa awalnya, apa asalnya. Jadi kita sudah mempelajari tentang Al-Quran sebagai dasar hukum, ya. Kemudian kita mengkaji bagaimana kedudukan hukum, dasarnya apa Al-Quran, apa hadis, bahkan ijma' ulama, bahkan qiyas, kita sudah pelajari. Maka oleh karena itu kita belum masuk ke bab yang kerjaan kita sehari-hari. Maka hari ini kita akan bahas bab toharoh. Saya pernah dikirimin dari sini untuk pelajaran fikih, ganti kitab. Masya Allah, tabarakallah Ibu. Ya, saya ngajar di sini udah berapa puluh tahun. Coba tanya, yang pertama kali di Villa Anggrek, door to door, dari rumah ke rumah. Ini belum ada bangunan, belum ada rumah sebelah sini. Yang ada blok B, ya Bu ya. Ngaji dari rumah ke rumah. Ngaji fikih belum selesai-selesai, ditanya itu ngajinya setiap minggu Ibu. Dulu setiap minggu saya ngaji sini, bukan sebulan sekali, karena belum ada bangunan rumah sebelah sini sana. Seminggu sekali aja, pas ditanya ngaji belum dapat tuh ilmu. Kenapa? Saya sangat bijaksana menghadapi murid, bukan cuma di Villa Anggrek. Pokoknya di sekota Bekasi udah saya hadepin Ibu, kampung-kampung, kota-kota. Kenapa? Ibu-ibu udah ngaji aja alhamdulillah buat saya, bagi saya, pribadi saya. Kenapa? Urusannya, problemnya luar biasa dalam rumah tangga. Betul Pak? Betul Bu? Makanya kalau saya tanya tentang fikih, air ada berapa macam, najis ada berapa macam, ingat lagi diajarin. Begitu besok ditanya, lupa, wajar. Nggak boleh ngambek bu rumah. Ntar kalau ngambek jadi Nabi Yunus. Lempar ntar ke mana? Kemana? Ke laut. Ya, wajar saya bilang kalau ibu-ibu itu mengajinya seperti itu. Karena di sininya
Bukan cuma pelajaran Ibu ya. Apa di sini? Bohlam mati di kamar mandi di sini. Begitu masuk kamar mandi gelap, ya Bu. Televisi bejat di sini. Nah, betul? Gas habis semuanya. Makanya ibu-ibu kalau sudah duduk di pengajian luar biasa. Maka yang dipikirkan sama mereka bukan hanya hidup kepentingan rumah tangga, tapi dia pikirkan hidup besok yang kekal abadi. Maka buat Umi mah dari tahun 80 mengajar di daerah Satria Jaya, Kampung Gebang, udah bukan main dah. Ibaratnya orang digebuk, udah digeblok ke sana geblok sini, udah pengalaman, udah kebal buat Umi. Cuman ada sedikit yang Umi minta sama ibu-ibu di Pila Anggrek ini. Ya, saya kan sekarang kebagian ngajar sebulan sekali. Itu pun kalau ibu memang masih senang pakai saya. Tapi kalau emang sudah enggak, bosan sama Umi Maswah, karena udah dari tahun berapa dia di sini, monggo. Buat saya yang pertama udah tua. Tua belum ini? Tua belum? Belum. Udah 37 ini teh. Ya, tuh udah 37. Pertama yang itu satu. Yang keduanya, ya memang kalau udah umur ya pasti kesehatan ikut serta. Menurun apa menaik? Menurun. Itu. Jadi kalau untuk Umi sih monggo aja. Buat Umi lapang dada. Cuma belajar mah sama siapapun, gurunya siapapun, tolong kita udah belajar ta'limul muta'allim. Di situ ada akhlak murid terhadap guru, ada guru juga akhlaknya terhadap murid. Bukan cuma murid doang suruh sopan santun kepada guru, guru pun ada harus sopan santun kepada murid. Kita baca tuh ta'limul muta'allim, bagaimana Sayyidina Ali mengatakan, beliau adalah mengatakan ala lantana lal ilma illa bisittatin. Umi waktu belajar ta'limul muta'allim ini 1 minggu ngapalin hadis ini, alhamdulillah. Kata beliau Sayyidina Ali, ketahuilah olehmu tidak akan mencapai sesuatu apapun rencanamu, kepinginanmu tanpa ada 6 syarat. Itu kata Sayyidina Ali. Ya. Apa syarat yang pertama, Bu? Di dalam kita ta'lim kita situ udah kita pelajari dulu. Cuman sayangnya baru berapa lembar saya kira Ibu sudah ada usulan lagi dari sini suruh minta fikih katanya buat kehidupan kita sehari-hari. Oke, saya itu untungnya bukan saya yang beli ta'limul muta'allim itu. Umi memang udah dimanapun Umi ngajar, kalau mereka minta, kita udah selesai Nashihul Ibad. Kita udah selesai Riyadhus Shalihin. Kita udah selesai tajwid. Apa yang mau belajar sekarang? Saya bawa kitab saya dari rumah. Maukah belajar ini? Ini karena yang saya pelajarin sama jamaah pasti udah saya pelajarin, akan saya ajarkan aja. Mereka minta ini, silahkan. Ibu siapa yang mengkoordinir? Beli kitabnya masing-masing. Karena di dalam syarat Sayyidina Ali tadi, salah satu untuk mencapai sesuatu ilmu pengetahuan adalah bulghah. Apa bulghah? Bu, apa bulghah? Bekal. Kitab kudu dibeli, betul? Bawa buku pun nama catatan harus dibeli. Itu bulghah salah satunya, syaratnya. Ibu beli sendiri. Umi udah stop, Umi udah berpuluh-puluh tahun nggak nginjak ke pasar, Ibu ya. Nggak pernah ke pasar lagi, udah nggak mau yang gitu-gitu. Ayo beli, siapa yang koordinir? Mungkin kalau halaman bisa beda, yang penting kitabnya sama, tujuannya sama. Di sini udah belajar kitab ta'limul muta'allim. Di antara salah satu syarat untuk mendapatkan sesuatu ilmu pengetahuan adalah salah satunya sabar. Sabar. Nah, baca ta'limul muta'allim belum ada 5 lembar apa 10 lembar Ibu perasaan. Udah minta ganti lagi fikih. Mana mungkin Ibu ya bisa tuntas akhlakul karimah yang mulia untuk mendapatkan ilmu. Nurullah, ilmu bukan punya Umi.
Ilmu bukan punya para guru-guru yang mengajar di sini, bukan. Bahkan guru-guru semua di sini adalah ilmu punya siapa, Bu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang karena Umi sudah lihat semua kitab yang Ibu kirim kepada Umi minta diganti, semuanya ujung-ujungnya di tengahnya adalah babut toharoh, kitabul buyu tentang jual beli, babul haji, babus syam, sama dengan ini, cuman ini belum dipelajari. Kenapa Ibu sudah minta ganti? Karena emang kita masih belajar ini, Bu, masih belajar kias, ijma ulama, bagaimana hukum menurut Al-Quran, bagaimana hukum menurut hadis, masih di luar, kita belum masuk materi khusus. Baru hari ini Umi mau kasih bab toharoh, masuk bab toharoh. Ya, jadi tolong siapapun yang mengajar di sini, siapapun gurunya, tolong kita jamaahnya punya sifat sabar. Itu salah satu kata Sayyidina Ali, ala lan tanala ilma illa bisittatin. Ketahui olehmu tanpa 6 syarat, jangan mimpi di siang hari kamu mendapatkan suatu ilmu yang bermanfaat. Ya salah satunya aja tadi yang Umi sebut, antaranya sabar dan bulghah. Apa bulghah? Bekal. Kita harus punya duit, membeli kitab segala macam ya Bu ya. Coba, kalau Umi yang bilang, Bu sekarang kitabnya ganti lagi. Udah jelas, udah terang. Ini guru materialistis, nyari keuntungan terus, beli kitab terus. Betul apa betul? Untungnya Ibu yang beli sendiri, bukan Umi. Ya. Coba kalau Umi, dulu betul Umi, kalau ngajar di daerah apa ini Satria Jaya, Bu kita baca Adabul Insan, kitabnya gimana? Nanti saya yang beli, saya ngedrop. Ibu, ayo, yang nggak punya duit juga ambil aja. Yang penting catat bayar, kalau nggak bayar kagak ngaji, nggak dapat ilmu. Tadi salah satunya bekal syaratnya. Umi kasihan sama yang belajar. Mau Ibu bayar lunas, mau Ibu bayar cicil, terserah. Yang penting punya kitab dulu. Ya, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu seperti itu Umi. Tapi sekarang karena kondisi, ya, situasi dan kondisi Umi udah tidak mengizinkan lagi untuk mencari-cari kitab di toko sini, enggak. Maka dipersilahkan. Ya. Oleh karena itu, kitab yang Ibu pernah kirimkan ke saya sama fikihnya membahas tentang toharoh, kitabul buyu, jual beli, babus sholah, babus zakah, ya, semuanya di sini ada, cuma belum dipelajari. Paham Bu? Ya, jadi kita masuk sekarang bab toharoh. Apa itu arti toharoh Ibu? Bersuci. Ya, bersuci. Toharoh menurut bahasa artinya bersuci, bersih. Sedang menurut syara berarti bersih. Toharoh menurut bahasa artinya bersih. Sedang menurut syara berarti bersih dari hadas dan najis. Apa hadas Bu? Hadas ada berapa macam? 2. Itu hadas besar dan hadas. Apa bedanya hadas besar dengan hadas kecil? Hadas besar mewajibkan mandi, hadas kecil mewajibkan wudhu. Ini yang perlu diketahui memang Ibu. Nanti kita akan belajar najis, macam-macam najis, air, macam-macam air. Ya. Bersuci karena hadas hanya di bagian badan. Ya. Bersuci karena hadas hanya di bagian badan saja. Hadas ada 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Menghilangkan hadas besar dengan mandi atau tayamum kalau airnya tidak ada. Atau air ada, badan kita yang sedang dilarang oleh dokter kena air. Contohnya kalau orang habis operasi, Ibu ya, nggak boleh kena air. Islam selalu memberikan solusi.
Allah selalu memberikan rukhsah, keringanan buat hambanya. Kalau kita berobat ke dokter, berarti kita pengen sehat. Dokter pun harus diikuti sarannya. Allah lebih dari dokter. Makanya ada solusinya. Kalau nggak boleh kena air, ganti dengan tayamum. Nah, ini kalau Umi lagi membahas tayamum, 20 tahun yang lalu baru saja Ustazah Ida Akidah almarhumah guru kita pulang dari Mesir. Karena beliau walaupun dia orang Bekasi asli, tapi kena sehariannya di sana ngomong pakai bahasa Arab, di sini masih belum lancar lagi bahasa kita. Hanya dengan saya temannya di Al-Furqan. Sebelum ada datang anak yatim, ya. Beberapa bulan beliau kedatangan anak mahasiswa dari 45 ini apa namanya? Unisma. Tamu kita itu anak mahasiswa semuanya. Anak-anak pinter, anak-anak cerdas, Ibu. Sayangnya anak cerdas tidak diisi dengan agama. Mereka ingin mengajukan satu pertanyaan kepada Ustazah Ida Akidah yang baru pulang dari Mesir. Hanya baru 1-2 bulan kurang lebih begitu. Apa yang mereka tanyakan kepada Ustazah Akidah? Tentang tayamum. Apa kata mereka? Setelah dijawab sama Ustazah Akidah, ya tayamum gini-gini ada cara gini. Lalu mereka mengajukan pertanyaan lagi, apakah nggak sebaiknya diganti dengan bedak talak? Karena bedak talak ini sudah diprediksi oleh tim kesehatan. Suci, bersih, segala macam udah diajuin Ibu. Nah ini orang kalau pinter soal umum, tidak ada pinter soal agama, makanya ini jadi bertentangan. Ustazah Ida bilang apa? Ustazah Maswa ada pintu orang, saya bingung mau ngomong apa lagi, karena dia emang belum lancar bahasa kita lagi. Hanya bahasa 1-2 becak-becuk begitu Ibu ya bahasanya. Makanya dengan jawaban yang saya punya, yang saya tahu, yang saya pelajari, bukan yang ada cuma karena di pikiran adanya, tapi di pelajaran, saya bilang semua yang diperintahkan Allah itu pasti ada kemaslahatan yang baik sampai akhir hayat kita. Apa yang tidak dipakai, bahkan apa yang dilarang oleh Allah, itu pasti mafsadatnya banyak. Dari apa? Contohnya, kenapa Allah tayamum ini? Ibu, saya tanya, tayamum pakai apa? Debu yang tohir, debu yang bersih. Ya, caranya juga ada nanti, bagaimana cara membasuhnya, itu dipelajarin. Di sini ada nanti Ibu semua akan ada. Cuman syaratnya sabar, ngajinya sebulan sekali. Kepengen udah selesai. Yang ngaji seminggu sekali aja saya belum selesai Ibu. Berapa tahun? Sambil dijalanin ibadah, sambil pelajarin. Andaikan kita belum selesai mempelajari kitab ini, umur kita sudah sampai, ajal kita sudah datang, itu kemurahan Allah. Mudah-mudahan apa yang dicatat, apa yang ada di hati kita, bukan yang di anggota kita. Saya jawab begini, Bu, kalau Allah sudah bilang tayamum dengan tanah, ini sangat mudah dikerjakan oleh hamba Allah dimanapun. Karena tanah semuanya bumi Allah. Bumi semuanya tanah Allah. Di mana kita pijak di situ pasti ada bumi. Sebelum kiamat bumi tidak akan hilang. Selalu ada untuk kita pakai tayamum. Tapi kalau bedak talak adalah produk PT. PT ada bangkrutnya apa enggak? Kalau PT bedak talak bangkrut berarti tayamum bangkrut. Ini Quran kadang-kadang cocok sama otak manusia, kadang-kadang enggak cocok. Maka yang enggak cocok, cocokin. Itu udah firman Allah.
Saya kaca, gampang aja saya jawab dia begitu sama anak pinter itu Bu. Anak cerdas, anak-anak dari 45 itu, Nisma. Saya bilang, Anda menjamin kalau itu satu perusahaan bedak talek sampai hari kiamat nggak bangkrut-bangkrut. Buat apa itu? Buat tayamum, buat orang-orang yang sedang berhalangan kena air. Menjamin, saya bilang. Tanya satu aja Bu, nggak dijawab pertanyaan saya. Hanya dia jawab, mudah-mudahan dijamin gitu. Nggak ada jawaban satupun. Ya. Makanya sama otak kita juga yang tukang ngaji, hampir nggak masuk Bu. Tayamum ini pakai tanah. Kok mie pakai tanah tambah kotor dong. Duh, otak kita yang encer. Encer apa? Kental. Ya. Tuh, tambah kotor dong mie kalau kita tayamum pakai tanah. Islam ada caranya. Ngaji makanya, belajar makanya. Yang dibasuh ke sini bukan abu, bukan tanahnya, tapi ada. Dulu udah belajar. Orang-orang yang belah sono udah belajarin fikih dulu. Paham ya Bu ya? Ini salah satu ya ilmu pengetahuan agama tidak bisa disepelekan. Walaupun kita pinter urusan umum, tapi agama tidak bisa disepelekan begitu aja. Jadi ke situ. Ibu-ibu juga nanti buat jawaban. Kenapa sih ibu rajin ngaji? Saya tanya-tanya umum aja nggak ngerti. Kenapa tayamum pakai tanah? Kenapa tayamum jadi bukannya tambah bersih, tambah kotor? Kan pakai logika begitu ibu ya. Tanah diginiin ke sini kan kotor. Itu pakai logika kita. Tapi tentunya Allah Al-Quran punya cara tersendiri. Tadi memudahkan Allah. Ya. Di mana Allah sama kita nggak mau ngerepotin kita, nggak mau nyusahin kita. Allah tuh sayang banget sama kita. Ya, Allah pengennya memudahkan kita, selalu mudah. Ya. Dalam Al-Quran Allah bilang apa Bu? Ya. Allah itu ingin yang mudah-mudah untuk kalian. Tidak menginginkan yang sulit. Tapi yang persulit kita sendiri, Ibu ya. Dan menghilangkan nyakatnya hadas kecil dengan wudu atau tayamum. Bersuci dari najis berlaku pada badan, pakaian, dan tempat. Tempat apa? Tempat kita sujud, tempat kita sholat. Cara menghilangkannya harus dicuci dengan air suci dan mensucikan. Dalam bahasa Arabnya, tohir mutohir. Ada tohir ghair mutahhir. Kenapa ada tohir ghair mutahhir Bu? Air ibu umpama sekarang siapin Umi minum teh manis panas. Saya tanya, teh manis panas ini dah katakan nih teh manis panas. Suci apa najis saya tanya? Suci lah, masa ibu mau kasih Umi yang najis ibu ya? Tapi ini disebut dalam bahasa Arabnya tohir ghair mutahhir. Suci tapi tidak bisa untuk mensucikan. Suci hanya untuk diminum. Tapi untuk bersih, istinja, cebok, setengah jam tadi semutin Ibu. Karena tehnya teh manis Ibu ya. Nanti kita akan belajar air yang tohir mutahhir itu air apa aja. Dan ada air yang tohir ghair mutahhir, nanti ada air musyammas, nanti ada air mutanajis, ada air mujawir, itu macam-macam air Ibu. Nanti akan kita pelajari. Mudah-mudahan panjang umur Ibu ya. Belajar terus sampai mati. Kalau belum mati jangan berhenti belajar. Itu kata Nabi bukan kata Umi. Umi cuma nyampein. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dari buayan sampai ke liang lahat. Dari ayunan, ibu di ayun-ayun sama mak kita dulu, mak kita sambil baca salawat itu udah pendidikan udah. Kedudukan ya toharoh dalam ibadat sekarang. Toharoh merupakan masalah yang sangat penting dalam agama. Dan merupakan pangkal pokok dari ibadah yang menjadi penyongsong bagi manusia dalam menghubungkan diri dengan Allah.
dengan Tuhannya. Salat tidak sah bila tidak dengan taharah. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dibilang ini fikih lengkap. Jadi ada dalil Al-Qur'annya. Kalau Allah memerintahkan begini, ini dalil Al-Qur'annya. Kalau Nabi bilang begini, ini ada hadisnya. Kata Nabi apa, Bu? La yaqbalullahu salatan bighairi tahurin. Rawahu Muslim. Hadis sahih. Artinya Allah tidak menerima salat yang tidak dengan bersuci. Masya Allah, Bu. Jadi belajar penting apa enggak, Bu? Penting. Belajar sama siapa aja, gurunya siapa aja. Tanpa umi juga kalau ibu belajar sungguh-sungguh sama guru yang lain, insya Allah. Biarpun bukan umi gurunya, yang lain. Kalau ibu belajar sungguh-sungguh, benar-benar membutuhi ilmu, insya Allah. Karena kita belajar udah nggak mungkin lagi masuk SMP, SMA. Iya, Bu ya? Satu-satunya wadah kita adalah majelis taklim. Umi pesan, mau siapa pakai gurunya, ngaji jangan berhenti. Kalau Umi sih nggak tahu, umur juga udah 37, dikit lagi. Ya, Bu ya. Sedang Nabi yang bilang, umur umatku baina sitin wa sab'in. Umur umatku nanti antara 60 sampai 70. Bayangin ibu yang sekarang udah 50 lebih, bahkan ada yang 60. Udah siap-siap. Nyari ilmu yang benar. Mau siapapun gurunya dia, walaupun bukan ulmi. Ya, mau ngaji sama siapa kek? Ayo, buruan bekal kita buat besok kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cara ibadah yang benar bagaimana? Bukan harus mengumpulkan kitab yang banyak, Ibu. Kalau nggak dipakai, nggak dibaca, semuanya nanti akan mendakwah kita. Semuanya akan protes sama kita. Jangan main-main, Ibu. Ya. Kalau nggak dibaca, nggak dipelajarin. Kalau kita sudah pelajarin, kita baca, semuanya kita udah pelajarin, ternyata ada sesuatu yang belum kita laksanakan, itulah kemampuan kita manusia terbatas. Kalau keburu umur kita dipanggil oleh Allah. Umi punya tafsir Sopwatut Tafasir namanya, 3 jilid. Ibu maaf, ini meja. Nih, kitabnya segini. Ke sini. Dari sini, ke sini, ke sini. 3 jilid, Umi. Dulu kalau ngaji ke Al-Furqan, ngaji tafsir itu Sopwatut Tafasir namanya. Berat bawanya, tapi masih kuat. Masih muda, dibopong-bopong. Tapi sekarang udah nggak mampu lagi bawanya, Ibu. Berat. Walaupun Umi bawa mobil dari rumah, tapi turun dari dari parkiran, jauh lumayan. Cuman Umi bawa catatan. Hari ini halaman berapa, surah apa yang dibahas. Sampai di rumah, Umi akurin. Baru jilid 1 udah meninggal dunia gurunya Pak Kiai Mukhlis Thayyib, suami dari Ustazah Atifah. Sekarang lanjut sama dilanjut oleh almarhum dulu juga. Putranya dari Kiai Mukhlis, Ustaz Memdud Al-Muzaffar, keluaran dari Mesir. Kemarin Covid yang kedua. Liqadarillah meninggal. Ustaz Memdud itu anak Ustazah Atifah yang meneruskan tafsir Sopwatut Tafasir. Alhamdulillah sekarang diteruskan lagi oleh istrinya Ustazah Ana. Ibu tahu sekarang lagi bahas apa saya sama beliau? Bu, Qul huwallahu ahad. Surah Al-Ikhlas. Yang orang pila mau di luar pala itu udah. Ya, lagi bahas surah Al-Ikhlas. Masih 2 lagi kan 3 jilid, Ibu. Jilid pertama segini kitabnya. Jilid kedua, ketiga. 2 yang itu pernah dibahas di dalam Quran itu surah Waqiah dan surah Jin oleh almarhum. Tapi yang satu belum dibuka-buka, belum dibaca-baca. Kenapa? Kita udah beli, kita udah disaksikan malaikat karena kita lagi pelajari dari awal. Kudu syaratnya sabar. Allah kasih panjang umur, mudah-mudahan kebaca semuanya. Kalau memang Allah lain takdirnya, kita sudah niatkan. Jadi kedudukan tohara dalam ibadah sekarang, Ibu, tohara merupakan masalah yang sangat penting dalam agama dan merupakan pangkal pokok.
dari ibadah yang menjadi penyongsong bagi manusia dalam menghubungkan diri dengan Allah, dengan Tuhannya. Salat tidak sah bila tidak dengan toharoh. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin. Lihat kalimatnya. Yang ngerti bahasa Arab, mungkin ada yang lebih dari Umi, lihat kalau ya sama tak tambah ya tambah tak, itu dari qabala ditambahin tak sama ya, jadi yakbalu atau takbalu sama. Itu dia menandakan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kedudukannya senantiasa. Dulu, sekarang, akan datang. Orang sholat kalau tanpa bersuci nggak bakal diterima. Itu memaknakannya seperti itu. Ya. Jadi kalau fi'il mudhari' menunjukkan dulu, sekarang, akan datang. Kalau fi'il madhi kedudukannya ya sudah disiapin sama Allah. Kalau fi'il amr kedudukannya memerintah, fi'il amr. Ini lihat kalimatnya ibu di bukunya adalah yaqbalullahu sholata bighairi tahurin. Allah tidak akan menerima senantiasa, dulu, sekarang, akan datang. Siapa yang sholat tanpa berwudu, maka tidak sah sholatnya. Ini pernah kejadian, Bu. Pernah kejadian, dulu masih Umi muda. Dulu ada majlis taklim rihlah. Kalau Umi punya majlis taklim di pusat ini Hidayatul Muslimat, Ibu. Belum dipemekarkan desa Karangsatria ini, belum ada Satria Jaya, belum ada Setia Mekar. Adanya Karangsatria, belum ada pemekaran. Dulu pamannya Umi yang jadi lurah, almarhum Lurah Husin namanya. Adik ibunya Umi. Seluruhnya pengajian itu belum ada. Apalagi pila, ini masih kebun. Apalagi bumi anggrek, pila anggrek. Apa itu? Mutiara Gading. Apalagi itu Taman Alamanda, itu sawah, semuanya masih sawah. Dulu pernah Umi rihlah. Guru besar kita mengatakan, kata guru kita, nih dengerin nih, ada Al-Quran yang bunyi begini, siru fil ardi panzuru kaifa kana aqibatul muttaqin kaifa kana aqibatul mukazzibin. Itu ada Al-Quran. Apa artinya? Kata Allah, siru, berjalanlah kamu fil ardi, di muka bumi ini. Berang buana, jalan sana lihat. Ya, jangan di pila anggrek aja. Di sini nggak ada gunung kapur, nggak ada laut gitu bahasanya. Kalau mentafsirkan Al-Quran itu luas jabarannya. Suruh jalan gitu. Maka ada guru besar menyampaikan, sekali-kali Maswah rihlah, ajak ibu-ibu. Nggak tahu tuh Bu, 10 tahun apa berapa tahun sekali itu. Satu kali kami pergi, biasa. Kalau sudah rihlah, kalau sudah healing healing Ibu ya, kemana-mana. Nih ngaji mah segini nih ngaji segini. Tapi kalau jalan-jalan banyak yang ikut. Itu nggak apa-apa lah. Jadi bakal nambahin mobil Ibu ya. Yang tadinya mobil nggak penuh, mobil tuh mahal, kita bayar sendiri. Kalau mereka mau ikut ajak. Umi tuh dari dulu selalu mengeluarkan yang bijak-bijak aja. Bahkan dari samping kanan, Umi, lu kalau ngaji diajak. Siapa tahu besok pulang jalan-jalan ngaji. Lu nggak tahu, mobil siapa yang bayar. Ya. Karena yang rihlah, yang jalan-jalan itu bukan cuma pengajian, ada orang luar. Berhentilah kita. Dulu belum ada rest area, Ibu. Belum ada. Berhentilah kita di jalan, ada masjid, ada WC, turun. Yang mau kencing, yang mau sholat, mau apa. Berhenti. Ini langsung di mata kepala Umi sendiri. Ini Allah tunjukin. Makanya kata Allah, itu ada hikmah kalau kamu melakukan sesuatu lillahi ta'ala. Maka orang jalan-jalan yang dikatain, biarin aja dia punya duit mah. Orang Allah juga suruh ya Bu ya. Asal jangan aja ngajinya jalan-jalan mulu. Apalannya kagak apal-apal. Baca kuliah aja, keder. Nggak nyampe-nyampe. Kenapa? Ngajinya, programnya healing terus. Jalan-jalan mulu. Ketika Umi
Turun dari mobil, ngiringin ibu-ibu, Umi pipis. Orang itu lagi wudhu. Pikir Umi dia udah pipis. Begitu Umi selesai keluar dari kamar mandi, wudhu kan tempatnya di luar sana. Saya wudhu, dia belum selesai, wudhunya tinggal kaki. Mungkin wudhunya kan ngikut-ngikut aja kali Bu. Bukan Umi suuzon, bukan. Kenyataannya seperti itu. Umi sih tadi husnuzon aja, dia tinggal kaki belum. Begitu habis wudhu selesai, dia langsung prosotin apanya tuh? Karena emang di situ tempat perempuan semuanya Bu, prosotin ininya, lanaknya. Kan dia pakai celana. Ibu mau ngapain? Saya bilang, pengen pipis katanya. Lah, ibu bukan udah wudhu? Udah. Kok habis wudhu pengen pipis? Iya, nggak apa-apa Bu. Daripada nanti di tempat sholat pengen pipis, kata saya gitu ya. Umi enggak langsung. Ingat perkataan guru. Kalau ada sesuatu jangan langsung memponis. Sabarin dulu, liatin. Nah, belum Umi ngomong, ibu bukan udah wudhu tadi? Udah. Tapi saya pengen pipis Ustazah. Iya pipis silahkan. Daripada nanti pikir saya begini Bu, saya nggak pengen kencing tadi, gitu. Saya wudhu aja, kan biasa suka begitu Ibu. Nggak mau berabe karena kita belum pengen pipis, udah langsung wudhu. Kalau kita batal, pikir saya begitu. Ternyata dia habis pipis langsung naik. Dia belum apa naik mobil, masih di jalan. Saya bilang, Bu, ibu bukan habis pipis? Iya, udah Ustazah pipisnya. Ibu udah wudhu lagi? Tadi kan udah katanya. Tadi udah. Sebelum saya tanya deh ibu-ibu pila anggrek, bener apa salah itu? Ternyata pinter-pinter udah ya. Itulah ibu, berkatnya orang yang gak pernah duduk di majelis taklim. Makanya ibu jangan pernah ngomong begini, oh saya nih titel saya udah ini, titel saya udah ini, maka saya udah gak perlu ngaji lagi. Salah besar. Ngaji itu dituntut sama Allah sampai akhir hayat kita. Gak akan benar sholat kita. Ya, termasuk yang ngomong Umi, sholat kita belum tentu benar semuanya Bu. Karena semakin hari ada peningkatan sholat kita. Kita merasa dulu begini, dulu begini. Itu yang harus ada di dalam pikiran kita. Paham ya Bu ya? Jadi dari kalimat la yaqbalullahu sholatan bighairi tahurin. Kalimatnya yaqbalu sama takbalu sama. Dari qobala ditambahin ta, ditambahin ya kalau fi'il mudhari. Artinya apa yang kita baca nih maknanya? Senantiasa dari dulu sampai sekarang sampai nanti yang akan datang gak akan sah sholat orang yang tanpa berwudu. Kalau orang mungkin dia wudu ikut-ikutan, sholat ikut-ikutan, ada yang begitu ya. Ini menurut pengalaman Umi. Ya dia pikir udah wudu habis kencing kagak usah wudu lagi. Sah nggak sholatnya Bu? Nggak. Kita masuk yang kedua. Macam-macam air dan pembagiannya. Alat yang sangat terpenting untuk bersuci ialah air. Ditinjau dari segi hukumnya. Air dapat dibagi menjadi 4 macam. 1, air mutlak. Air yang sewajarnya, yaitu air suci yang dapat mensucikan. Itu disebut tahir mutahhir. Artinya air itu dapat menggunakan untuk bersuci. Dapat digunakan untuk bersuci. Misalnya air apa Bu? Air yang satu pertama air hujan. Kalau ada hujan, sanyo mati, ibu lampu mati, nggak ada air, tadangin kocoran kita. Ini lagi belajar sekarang. Jangan ibu bilang air hujan nanti kotor segala macam. Itu pakai otak kita, itu pakai logika kita. Tapi pakai hukum Allah yang bilang. 1, tahir mutahhir adalah air hujan. Yang kedua air sungai. Nah ini sungai ada masa lalu, ada masa sekarang Ibu. Masa dulu Bu, jangankan sungai, ini kali yang dekat Pila Anggrek. Umi kalau bawa cucian semua perabotan dibawa ke kali. Mandi, bersih, suci airnya, bening. Tapi sekarang sudah tidak bisa lagi untuk bersuci.
Karena udah pencemarannya luar biasa udah Bu. Ya. Bukan lagi kali yang dulu. Air sungai begitu juga. Dulu masih suci. Sekarang juga udah banyak, bukan cuma kali, sungai juga banyak ya pencemarannya dari PT-PT. Buang segala macam di sana. Kemudian air laut itu air yang suci menyuci. Air sumur, zaman dulu pakai timba kerek Ibu ya. Air salju ya, yang salju kalau banyak dikumpulkan nanti kalau udah cair jadi air, itu boleh. Itu air suci mencucikan. Kemudian air embun. Di pohon, di apa semua ada embun, itu bisa untuk bersuci. Ini dinamakan air tohir mutahhir. Ada berapa macam Bu? Ada berapa macam? Ya, biar hafal tuh. Ya. Nanti kalau anak kita punya PR di madrasah, di pesantren, insya Allah neneknya bisa bantu menjawab, emaknya bisa bantu menjawab. Makanya kita kalau ngaji yang serius, biar manfaat ilmu kita, biarpun tidak untuk orang lain, ya minimal buat anak cucu keluarga kita sendiri. Satu. Yang kedua, air makruh namanya, yaitu air yang suci dan dapat katanya mensucikan, tetapi makruh digunakannya. Seperti air musyammas yang tadi saya sebut, ada air musyammas. Ya, air yang dipanaskan dengan panas ya matahari dalam tempat logam yang dibuat bukan dari emas dan perak. Contohnya zaman dulu Bu, ada air di gentong. Ibu kenal gentong enggak? Gentong bekarat apa enggak? Itu bekarat gentong Bu. Ada karatnya. Ya, kalau sekarang toren-toren kita kan enggak karatan enggak, ya. Karena toren dari apa? Plastik. Dulu dari gentong ada air yang dipanaskan oleh matahari, itu boleh Bu. Itu suci. Boleh dipakai, boleh untuk bersuci, tapi agama tahu tentang kesehatan sebelum ada dokter-dokter yang tercanggih. Kenapa? Itu air yang dipanaskan oleh panas matahari, kalau dipakai digunakan untuk berwudu, untuk mandi, nanti kulit kita jelek. Kulit bekerak segala macam. Itu Allah sayang sama kita. Makanya airnya suci, boleh dipakai, tapi dimakruhkan. Kenapa makruh? Itu dibenci sama Allah, karena Allah nggak mau lihat kita sakit. Allah nggak mau lihat kita jelek. Allah itu maunya kita sehat, ya Bu ya. Itu sayangnya Allah sama kita. Itulah pengertian air musyammas dalam bahasa Arabnya. Air yang dipanaskan dengan panas matahari. Yang ketiga, air suci, tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Disebut tohir, ghair mutahhir. Yaitu air yang boleh diminum, tetapi tidak sah untuk bersuci. Misalnya, air apa Bu yang pertama? Sedikit telah dipakai untuk bersuci, walaupun tidak berubah sifatnya, air itu disebut air mustakmal. Ibu di perumahan biasanya, enggak di perumahan, enggak di kampung. Cuma kalau di kampung zaman dulu masih ada yang kolamnya, bak mandinya. Dulu saya punya orang tua Ibu, bak mandinya dari tiang ini sampai ke sini nih, ke sini panjangnya. Makanya dulu anak-anak pengajian nggak ada TPA, nggak ada apa namanya PAUD ya Bu ya, nggak ada TK, adanya ngaji malam. Karena kalau siang gurunya sekolah ngajinya malam pakai lekar gini. Itu ada tugas. Hari ini malam ini berempat orang. Kalau cuma berdua nggak bisa Ibu. Itu air disebut air, ada al-ma'ul kasir, al-ma'ul qalil. Ini air yang banyak. Ini suci mencucikan, dikobok, dicemplungin, tangan Ibu, muka dibasuh, airnya ke situ lagi, boleh dipakai, asal tidak berubah warnanya, rasanya, Ibu ya, baunya. Itu kalau tidak berubah, boleh dipakai. Tapi beda dengan ini, air yang mensucikan kalau sedikit, udah bekas dipakai, bekas keceretan gitu Ibu ya, kepletikan. Ibu punya air seember,
Di komplek bukan cuma di Pilak, dimanapun kalau lagi mati lampu, air sedikit, itu harus ditutup, Bu. Kalau nggak ditutup, Ibu kepletikan itu air bersih, bukan najis, tapi disebut air mustakmal. Tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tapi untuk cuci piring, untuk cuci-cuci lain boleh. Tapi ini khusus untuk bersuci. Ibu contohnya gini, air langka, lagi panas terik, kemarau panjang. Ada keran, Ibu tadangin kan suka kalau wudhu Ibu ya, di ember. Lumayan buat nyiram pohon kan gitu. Kalau Ibu pakai cebok, habis kepipis, itu nggak boleh. Paham Ibu? Walaupun itu air suci. Bukan najis itu air. Tapi kena air udah kena. Bekas diguna, kena sedikit. Kalau banyak tadi yang Ibu mau kasih contoh. Apa itu? Air sekolam itu, nggak apa-apa. Kaki juga diceburin, nggak apa-apa. Cuman nggak ada sopan aja ya Bu ya. Kaki sampai diceburin mah. Tetap kaki kita cauk, air kita siram. Paham Bu? Paham? Mau pengen ngajinya paham? Ya, insya Allah. Tetapi tidak sah katanya untuk bersuci. Misalnya air sedikit ya telah dipakai untuk bersuci. Walaupun tidak berubah sifatnya, airnya itu disebut air mustakmal. B sekarang. Ini air bagian air yang ketiga tadi terbagi dua Ibu ya. Air suci yang bercampur dengan benda suci seperti air teh, air kopi, air limun, air kelapa dan sebagainya. Air putih, air aqua atau air putih yang dari termos. Kalau udah ditaruhin teh, suci apa najis? Suci apa najis? Suci. Untuk dimin, tapi kalau untuk bersuci tidak boleh. Ini air yang bercampur dengan benda lain. Kalau kita Ibu pakai logika, lah ini kan air bersih, bening, nggak kena najis, nggak berubah warnanya, nggak pernah berubah apanya, baunya, rasanya semua. Itu pakai logika. Tapi tetap pakai hukum kalau air yang sedikit itu tetap tidak boleh digunakan untuk bersuci. Paham Ibu ya? Tuh kita ngaji baru sampai sini udah jam 5. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, nanti insya Allah kalau emang masih ada umur, ya kalau Umi masih kepengen didatangin Umi ke sini, ya masih kita terusin. Kalau enggak, monggo silahkan. Itu buat Umi. Nanti 3 macam-macam najis dan tingkatannya. Sekarang sudah selesai tentang air. Mudah-mudahan Bu tidak terlambat kita meninggal dunia. Kita sudah mempersiapkan diri, memperbaiki segala kesalahan-kesalahan kita yang telah kita lakukan. Amin ya Rabbal Alamin. Sedikit Umi tambah ya Bu ya, karena ini Umi punya rasa tanggung jawab, karena ini situasi dan kondisi. Sudah tinggal besok ya Bu ya. Bu, mengenai kurban, di mana banyak jamaah yang menanyakan tentang kurban. Apa sih memang kurban sampai segitu pentingnya, Ibu ya? Nah, apa sih kira-kira manfaatnya? Apa sih padilahnya, gitu ya Bu ya? Tanggal berapa sekarang Bu? 5 Juni sekarang. Betul? Iya. Bu, sedikit kisah yang saya sampaikan tentang Nabi Ibrahim dan Ismail mengenai kurban. Nabi Ibrahim sebelum, ada yang mengatakan 70 tahun, ada yang mengatakan 80 tahun, Nabi Ibrahim belum punya keturunan. Di saat itu Nabi Ibrahim Ibu, beliau senang berkorban binatang. Ada yang mengatakan pendapat ulama, dia kalau berkorban 1000 ekor kambing, 500 ekor sapi, 100 ekor unta. Itulah Ibrahim. Kagum malaikat Bu semua yang di langit.
Malaikat yang di bumi kagum. Wahai Ibrahim, kamu luar biasa. Korbanmu tidak tanggung-tanggung. Bu, Umi mau nanya, Nabi Ibrahim malaikat apa manusia? Manusia. Jadi manusia yang manapun, Bu, sering kepleset lidah itu. Malaikat kagum, Bu. Wahai Ibrahim, 1000 ekor kambing, 500 ekor sapi, 100 ekor onta. Udah berapa itu harganya? Onta aja satu onta 10 ekor sapi, Ibu. Ya. Malaikat kagum. Nabi Ibrahim bilang apa, Ibu? Ini belum seberapa. Kalau saya punya anak pun nanti, kalau saya punya anak, dia bilang, bukan nanti, kalau saya dikasih anak, dikasih keturunan sama Allah, andaikan Allah perintahkan anak saya untuk dikorbankan, saya korbankan. Waktu itu ngomongnya belum punya anak. Belum punya anak. Kemudian beberapa tahun, Nabi Ibrahim ditegur sama Allah. Ini makanya, Bu, asbabun nuzul, apa namanya, apa sih orang kalau kalau ulang tanah saya laku, nazar, Ibu, nazar, ya. Nabi Ibrahim mimpi, Bu, dalam surah As-Saffat tuh, Ibu, daripada hafal ya. Saya sampaikan bahasa kitanya aja biar cepat, udah sore. Bu, kata Nabi Ibrahim begini, wahai anakku Ismail, Bapak mimpi menyembelihmu malam tadi, malam tarwiyah. Apa arti tarwiyah, Bu? Bahasa Arabnya tarwiyah itu malam sedang berpikir. Masih ragu-ragu Nabi Ibrahim, ini mimpi apa benar untuk menyembelih, apa mimpi sekedar kias perintah dari Allah. Karena mimpinya seorang nabi itu wahyu, bukan mimpi kayak ibu-ibu. Mimpi diuber-uber, mimpi kencing. Ya. Itu disebut hari tarwiyah. Nabi Ibrahim sedang berpikir. Belum positif ini dari Allah, apa ini perintah sebenarnya saya untuk menyembelih seorang anak? Apakah ini hanya kiasan? Begitu masuk malam Arafah, tarwiyah apa tadinya, Bu? Masih berpikir. Masuk malam Arafah, semakin yakin. Kenapa disebut hari Arafah? Hari Arafah itu mengenal artinya. Nabi Ibrahim udah kenal benar ini perintah Allah. Ngerti artinya, makrifat tuh udah ngerti banget. Ngerti. Jadi dia ngomong sama anaknya, wahai anakku, Bapak ngimpi begini menyembelih kamu. Apa jawaban anak yang soleh? Dari orang yang soleh, dari ibu yang solehah. Makanya saya, Bu, kalau lagi bimbing umroh, kalau lagi ikut sama Jopik, saya bawel sama ibu-ibu. Bu, kalau sa'i jangan pernah cekikikan. Jangankan cekikikan. Apa ya? Kaki jalan sa'i tapi pikiran ke Indonesia, ke anak-anak, kemana? Ke toko, ke jilbab. Jangan. Inna paksilat Siti Hajar. Sedang kita jalanin, harus kita hayatin. Biar besok pulang dari umroh, pulang dari haji, di sana kita bisa terapkan terhadap keluarga kita, terhadap lingkungan kita, terhadap masyarakat kita. Mudah-mudahan haji dan umrohnya mabrur-mabrurah. Ini tiga figur manusia. Dari seorang Nabi Ibrahim yang soleh, Nabi Ismail anak yang soleh, dari Siti Hajar ibu yang solehah. Apa jawaban Nabi Ismail? Ya bati if'al atukmar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapak, bahasa kitanya, kerjakan apa yang Allah perintah. Niscaya engkau dapati aku seorang yang sabar. Maka Nabi Ibrahim udah bulat hari tarwiyah hari Arafah ini. Karena Nabi Ibrahim udah benar-benar mengerti dan tahu kalau ini perintah Allah. Dan ini ujian yang terberat buat Nabi Ibrahim. Karena ditagih dari apanya? Nazarnya. Emang orang mau berbuat baik nggak ada ujiannya, Bu? Pasti banyak ujiannya, cobaannya. Datang setan, iblis, udah begitu bulat niat Nabi Ibrahim sama Ismail. Udah dipakein baju yang rapi. Apa Nabi Ismail pesen sama bapaknya? Yang pertama, Pak, bahasa kitanya aja deh ya, Bu ya. Pak, nanti kalau saya mau dipotong, mukanya jangan madep ke Bapak. Nanti Bapak nggak tega lihat saya, jadi nggak jadi kita melaksanakan tugas dari Allah. Yang kedua, pesan Nabi Ismail kepada bapaknya,
Nanti kalau mau motong saya, pisaunya diasah dulu yang tajam supaya saya nanti kalau pisau udah di lehernya tidak merasakan sakitnya. Iblis nggak bakal redo ingat ibu-ibu berbuat baik, termasuk kita ini sekarang. Ya, waktu itu iblis datang kepada Siti Hajar dulu. Dia datang kepada Siti Hajar, "Wahai Hajar, kamu nggak tahu anak kamu dipakein baju baru, disisirin, dimandiin, cakep, dibawa sama bapaknya. Iblis nih ibu, iblis ini mulutnya kasar ibu. Namanya ke iblis ibu. Makanya kalau ada orang dipilih anggek mulutnya kasar, saudaranya. Apa kata iblis bu? Hei Siti Hajar, anak sama bapak sama gilanya udah. Di mana ada Allah nyuruh membunuh orang? Gini, kenapa kamu biarkan anak-anak pergi sama bapaknya? Kata iblis. Anakmu mau dibunuh, kamu nggak tahu. Kata Siti Hajar apa jawabannya? Masa iyalah, Nabi Ismail berapa puluh tahun, ada yang mengatakan 70 tahun, ada yang mengatakan hampir mau masuk 80 tahun, minta keturunan. Kok sekarang Ismail sudah umur, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 12 tahun tuh bu, waktu mau dikorban ya bu ya. Masa anak sedang lucu-lucunya masa dibunuh? Nggak mungkin. Iblis yang ngomong sendiri. Iya, katanya itu perintah Allah. Kata iblis. Langsung orang solehah jawabnya apa? Oh, kalau itu perintah Allah, silahkan aja. Aku redho, aku ikhlas. Pikir iblis kali, Siti Hajar ngamuk ibu ya. Iblis tuh kalau ngomong suka ketelepasan. Emang ibu asalnya ayat kursi dari mana? Iblis ngajarin seorang sahabat. Ya. Iblis banyak keceplosan dia ibu. Katanya Allah yang nyuruh dia itu membunuh anak kamu Ismail. Oh Siti Hajar jawab, oh kalau itu perintah Allah, aku ikhlas, aku ridho. Silahkan aja biarin. Lari tuh terbirit-birit ibu. Iblis mau bersiapa? Ibrahim dan Ismail yang sudah berjalan menuju ke satu padang tempat yang sekarang dikatakan apa bu? Jabal Qurban di kota Mina adanya. Begitu bu dijegat sama iblis, Ismail sama Ibrahim enggak respon karena Nabi Ibrahim sama Ismail udah tahu kalau ini setan, ini iblis bahkan menghalangi niat baik dia kepada Allah. Makanya nggak pakai ngomong, ambil aja batu disambit 3 kali. Disambitin bu sampai 3 kali. Sekarang menjadi tapak silas orang yang haji adalah jamarot. Pertama Jumratul Aqobah, ibu ya. Ula, wusta, Aqobah. Itulah perjalanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, setelah Nabi Ismail diletakkan bu di tempat pemotongan itu, apa bu kata Allah? Oh sadaqta ya Ibrahim, udah bener ngomong Ibrahim, digantilah dengan falamma watallahu lil jabali, diganti dengan seekor kibas, kambing kibas. Itulah kesayangan Allah ya kepada hambanya kita ini. Kalau seandainya anak yang dibunuh, kita juga diwajibkan membunuh anak. Tapi Allah nggak pernah ngajarin membunuh seseorang, nggak akan pernah. Ini hanya ujian ya. Balaun azim, ujian yang sangat besar. Luluslah Nabi Ibrahim dari ujiannya. Maka Nabi Ibrahim dikatakan apa bu? Bapak agama kita. Oleh karena itu maka kita yang di belakangnya ini minal akhir seterusnya disunatkan kita berkorban. Ada yang masih salah paham ibu ya, yang udah 3 keluarga, bapak, anak, emak udah pada korban, lalu seterusnya dia nggak korban, salah besar. Memang tadi korban atas nama pribadi, tapi untuk selanjutnya 1 ekor atas nama keluarga disunatkan setiap tahun. Kenapa bu? Karena di awal 10 Zulhijjah ini tidak ada amalan yang lebih baik dan lebih dicintai Allah. Hari sedunia terbaik 10 Zulhijjah. Kata Nabi kalau di Ramadan ada yang namanya akhir 10 Ramadan, di sana ada Lailatul Qadar. Di 10 awal Zulhijjah, di ujungnya besok tanggal 10-nya ada kurban. Siapa yang melaksanakan ibadah puasa di awal 10 Zulhijjah, mengerjakan kebaikan 10 Zulhijjah dari awal 1 sampai 10,
Puasanya dari tanggal 1 sampai 9 sekarang Arafah, ya Bu ya. Sedekahnya belum berhenti, baca Qur'annya lanjut. Bu, zikirnya enggak pernah berhenti. 10 besok Zulhijjah ditutup dengan kurban. Hadisnya ada sahih. Siapa yang berkorban, sebanyak itulah darahnya mengalir pahala dan ampunan. Sebanyak itulah bulu yang menempel di binatang korban. Sebanyak itulah ampunan dan pahala yang diberikan oleh yang korban. Itu saja sedikit tambahan dari Umi, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita baca suratul Fatihah Ibu ya.